Oke, kembali lagi bersama dengan saya, Petrus Dangga. Pada video kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus. Nah, sebelum kita mempelajari materi gerak lurus, pertama-tama kita harus mengetahui definisi gerak itu seperti apa. Nah, di sini dia mengatakan sebuah benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya itu berubah pada titik acuannya. Nah, misalnya ketika saya itu berada di posisi, contohnya ini adalah suatu gedung dan saya berada di sini. Ketika saya berpindah ke sini, berarti itu saya melakukan yang namanya gerak. Yang awalnya titik acuan saya itu di sini, ketika saya bergerak di sini, berarti saya melakukan yang namanya gerak. Jadi, gerak adalah perubahan tempat suatu benda dari titik awal ke titik akhir. Seperti yang saya bilang tadi, titik awalnya saya berada di sini, ketika saya berpindah di sini berarti saya melakukan suatu gerak dan titik akhir saya itu berada di sini. Dari titik awal yang di sini dan sampai di sini dinamakan titik akhir. Itu seperti itu yang dinamakan dengan gerak. Ketika saya itu tidak melakukan apa-apa, ketika saya hanya diam di sini, berarti itu bukan namanya gerak. Berarti saya tetap diam di posisi awal atau tidak melakukan apa-apa. Itu seperti itu, teman-teman. Nah, berbicara tentang gerak lurus, ada yang namanya jarak dan perpindahan. Nah, teman-teman, jarak dan perpindahan itu merupakan dua kata yang berbeda dengan makna yang berbeda masing-masing. Nah, di mana jarak di sini dia mengatakan jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda yang bergerak tanpa memperhatikan geraknya. Jadi, jarak dia itu merupakan panjang seluruh lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Misalnya, ketika awalnya itu benda itu berada di sini, ketika dia bergerak, berarti jaraknya itu dari sini ke sini. Ketika dia berhenti di sini, berarti yang dihitung jaraknya itu dari sini, dari titik ini ke titik ini, dari titik ini ke titik ini, dari titik ini ke titik ini. Itu yang dinamakan jarak keseluruhan dari benda. Dan jarak ini merupakan besaran skalar, di mana besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Itu seperti itu. Nah, terus perpindahan. Perpindahan adalah perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu. Jadi perpindahan dia ini dia tidak tidak memperhatikan jarak yang ditempuh benda, tapi perpindahan yang terjadi pada benda. Misalnya, ketika benda tadi yang awalnya di sini, ketika dia bergerak melalui ini, lintasan ini, dan lintasan ini, perpindahan itu dihitung dengan dari sini ke sini. Dia tidak memperhatikan lagi jarak bendanya lagi. Perpindahan itu dari titik ini ke titik ini, itu yang dihitung. Itu seperti itu. Nah, agar teman-teman mengetahui lebih jelas apa itu jarak dan perpindahan, nah kita masuk pada satu buah contoh soal. Di mana contoh soal yang saya ambil di sini yaitu sebuah benda bergerak dari titik A, B, dan C. Dari sini ya, titik A, B, dan C. Berapa jarak dan perpindahan benda? Adapun dari titik A ke titik B tadi yaitu 8 meter, sedangkan dari B ke C itu adalah 6 meter. Nah, langsung saja kita jawab di sini. Yang pertama itu jarak. Jarak tadi kan sudah dijelaskan bahwa jarak yaitu jarak yang ditempuh, jarak keseluruhan yang ditempuh oleh benda. Berarti dari titik A, dari titik sini, titik A sampai ke titik C. Benda ini kan melalui dari titik A
habis itu baru ke titik B, dari titik B baru ke titik C. Berarti jarak yang dihitung yaitu dari titik A, B, dan C. Nah, berarti jarak sama dengan 8 meter tambah 6 meter sama dengan 14 meter. Kan dari titik A ke titik B itu jaraknya itu 8 meter, dan dari titik B ke titik C itu 6 meter, sehingga 8 tambah 6 hasilnya 14 meter. Jadi jarak yang ditempuh benda yang bergerak dari titik A melalui titik B sampai ke titik C itu adalah 14 meter. Itu yang menjadi jaraknya. Sekarang kita masuk pada perpindahan. Perpindahan ini sama dengan akar AB kuadrat tambah BC kuadrat. Kenapa akar di sini? Kita harus mengetahui rumus Pythagoras itu seperti apa. Kan rumus Pythagorasnya itu ketika ada suatu misalnya begini, ini kan titik A, ini titik B, dan yang ditanyakan di sini kan sisi miring, berarti titik C, di mana rumus Pythagoras itu sendiri ketika yang ditanya itu adalah C, berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah dengan B kuadrat. Untuk menghilangkan akar di titik C ini berarti C sama dengan, kita akarkan yang A kuadrat tambah B kuadrat, berarti A kuadrat tambah dengan B kuadrat. Itu untuk mengetahui sisi miringnya itu berapa. Jadi kenapa di sini rumusnya itu AB kuadrat tambah BC kuadrat, karena sesuai konsep Pythagoras itu seperti itu teman-teman. Nah, perpindahan sama dengan akar AB kuadrat dari titik AB yang dimaksud yaitu dari titik sini ke titik sini, sehingga AB kuadrat tambah BC kuadrat, sehingga akar jarak dari A ke B itu 8 meter, berarti 8 kuadrat tambah jarak dari B ke C itu adalah 6 meter, berarti tambah 6 kuadrat, sehingga 8 kali 8 yaitu 64 tambah dengan 6 kali 6 yaitu 36, sehingga 64 tambah 36 yaitu akar 100. Akar dari 100 yaitu 10 meter, 10 kali 10 berarti 100, sehingga akar dari 100 yaitu 10 meter. Jadi kita dapat mengetahui perpindahan yang dialami benda di sini yaitu 10 meter. Berarti kita perpindahannya kan di sini, berarti perpindahannya itu 10 meter. Itu seperti itu teman-teman. Nah, selain jarak dan perpindahan, ada juga kelajuan dan kecepatan yang termasuk dalam gerak lurus. Oke. Kelajuan dan kecepatan juga ini merupakan dua kata yang berbeda dengan makna yang berbeda. Nah, di mana di situ dia mengatakan bahwa kelajuan adalah cepat lambatnya perubahan jarak terhadap waktu dan merupakan besaran skalar. Jadi kelajuan juga ini termasuk besaran skalar. Besaran skalar itu sendiri adalah besaran yang hanya mempunyai nilai saja. Nah, adapun kecepatan adalah cepat lambatnya kedudukan suatu benda terhadap waktu dan merupakan besaran vektor. Jadi kecepatan dia termasuk besaran vektor, di mana besaran vektor itu adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Itu seperti itu. Nah, rumus dari kelajuan yaitu kelajuan rata-rata sama dengan jarak total dibagi dengan waktu tempuh. Itu merupakan rumus dari kelajuan ini. Adapun rumus dari kecepatan yaitu V rata-rata, ini rata-rata ya. V rata-rata sama dengan kecepatan rata-rata sama dengan delta X per delta T. Itu seperti itu, atau X2 kurang X1 bagi dengan T2 kurang T1. Jadi T ini adalah waktu, T2 ini adalah waktu akhir, sedangkan T1 ini adalah waktu awal, dan X2 ini adalah titik akhir, sedangkan X1 adalah titik awal, dan V nya itu adalah kecepatan dengan
satuannya meter per sekon, X satuannya itu meter, dan T satuannya itu sekon. Nah, itu seperti itu tentang kelajuan dan kecepatan. Nah, untuk kita memahami tentang perbedaan kelajuan dan kecepatan, kita masuk pada satu contoh soal. Di sini saya menuliskan satu contoh soal, yaitu seorang pelari membutuhkan waktu 2 menit untuk berlari 400 meter ke timur lalu 200 meter ke barat. Hitunglah kelajuan dan kecepatan pelari. Berarti yang ditanya di sini yaitu kelajuan dan kecepatan. Nah, sekarang akan kita cari satu persatu. Nah, di mana rumus kelajuan tadi yaitu kelajuan sama dengan jarak total bagi dengan waktu tempuh. Berarti kelajuan jarak total yang ditempuh oleh pelari tadi yaitu kita hanya menambahkan 400 meter tambah dengan 200 meter. Berarti 400 tambah 200 bagi dengan 120, karena 2 menit ini kalau kita bawa dalam sekon berarti 120 sekon. Sehingga di sini yaitu 400 tambah 200 600 bagi dengan 120, hasilnya itu 5 meter per sekon. Jadi kelajuan yang alami oleh pelari yaitu lajunya itu 5 meter per sekon. Itu seperti itu. Nah, adapun yang menjadi kecepatannya tadi, kecepatannya berarti kita ambil rumus yang ini. Rumus yaitu kecepatan X2 kurang X1 bagi dengan T2 kurang T1. Jadi kecepatannya itu 400 kurang 200 bagi dengan 120 kurang dengan 0. Berarti 400 kurang 200 yaitu 200, 120 kurang 0 yaitu tetap 120, sehingga 200 bagi dengan 120 hasilnya 1,6 meter per sekon. Itu merupakan kecepatan dari pelari tadi. Nah, itu seperti itu tentang kelajuan dan kecepatan. Oke, yang ketiga itu ada yang namanya percepatan. Percepatan di sini adalah perubahan dan atau arah dalam selang waktu tertentu. Dan percepatan ini termasuk dalam besaran vektor, yaitu yang mempunyai nilai dan arah. Misalnya, ketika suatu benda bergerak awalnya itu 5 meter atau 10 meter per sekon, kemudian dipercepat 15 meter per sekon. Berarti benda itu mengalami yang namanya perubahan kecepatan, atau yang sering disebut dengan mengalami yang namanya percepatan. Itu seperti itu, teman-teman. Jadi, adapun rumus percepatan di sini yaitu A sama dengan delta V per delta T. Delta V ini adalah perubahan kecepatan dan delta T adalah perubahan waktu. Nah, untuk mengetahui lebih jelas apa itu percepatan, kita masuk pada sebuah contoh soal. Adapun contoh soal di sini adalah Andi mengendarai motor ke arah utara dipercepat dari keadaan diam sampai kecepatan 72 km per jam dalam waktu 5 sekon. Tentukan besar percepatan Andi. Jadi yang ditanya di sini adalah percepatan yang dialami Andi. Nah, yang pertama itu kita diketahui dulu apa-apa yang ada di soalnya. Itu yang pertama itu kecepatan awal. Kecepatan awalnya di sini adalah 0 meter per sekon, dan V2 nya itu kecepatan akhirnya 72 km per jam. Kita ubah dalam meter per sekon yaitu 20 meter per sekon. Terus T1 nya itu 0 juga, atau waktu awalnya, dan waktu akhirnya itu 5 sekon. Terus yang ditanya itu adalah percepatan Andi. Jadi ditanya adalah A. Kita masuk pada rumus percepatan. Adapun rumus percepatan tadi yaitu A sama dengan delta V per delta T. Jadi rumus ini yang kita gunakan.
A sama dengan delta V per delta T. Langsung saja kita masukkan rumusnya. A sama dengan delta V per delta T. Delta V itu atau perubahan kecepatan berarti V2 kurang V1 per T2 kurang T1. Kecepatan akhirnya itu 20 dan kecepatan awalnya itu 0 karena benda tadi dalam keadaan diam. Terus waktu akhirnya itu 5 sekund dan waktu awalnya itu juga 0, sehingga 20 kurang 0 adalah 20, 5 kurang 0 adalah 5, sehingga 20 bagi 5 hasilnya 4 meter per sekund. Jadi percepatan yang dialami oleh Andi tadi adalah 4 meter per sekund. Itu seperti itu tentang percepatan. Nah, dari materi tentang gerak lurus tadi kita sudah bahas tentang kelajuan, tentang jarak dan perpindahan, terus ada percepatan, kecepatan, itu semua termasuk dalam gerak lurus. Nah, dari materi hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Adapun jika ada teman-teman yang belum paham mengenai materi yang saya bahas pada video ini, bisa berikan komentar pada kolom komentar. Itu seperti itu. Sekian dari materi saya hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.